Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita kan ngembangin aplikasi si AKAD, Sistem Informasi Akademik Kampus Menu Cirebon, karena hari Senin atau Selasa saya ngambil data. Ini salah ya Rika, bukan 5 Mei ya. Mundur sih. Tadi saya nanti masuk ke ruang waktu ini. Harusnya 5 Juni. Erika foto aja nggak di audit. Ya. 5 Juni, cuma 5 Juni ya Senin atau Selasa lah, 5 atau 6 Juni. Saya ngambil data. Nah, ijazah yang tadi itu kan ya itu kerjaan tambahan sih. Saya sih pengennya nanti integrasi ke SIMAK juga atau si AKAD. Jadi proyek si AKAD UNU Cirebon yang saya bangun itu kan pakai PHP. Ya, ini saya bilang saya yang bangun sendiri karena waktu itu sendiri. Nanti kalau yang ini sudah siap, yang CI3 udah siap untuk KHS sama KRS, nah kita bisa beralih ke CI4. Karena versi 7.2 itu PHP-nya udah deprecated. Jadi kalau deprecated tuh udah banyak bug, udah ada celah dari keamanan kurang bagus. Gitu. Tapi ya udahlah, kita kan yang penting jadi dulu, ya kan? Yang penting jadi dulu. Nah, intinya web itu adanya di HTML, CSS sama JavaScript. Apapun bahasa pemrogramannya. Kalau PHP itu bahasa scripting ya, namanya bahasa scripting kayak PHP, Java itu bahasa scripting namanya. Sama Java. Nah, sekarang ini udah banyaknya beralih ke JavaScript. PHP-nya udah ditinggalin. Jadi dulu mah JavaScript-nya masih sederhana gitu loh. Jadi ngandelin PHP, ngandelin Java, ngandelin yang lain. Oke, jadi saya mungkin bisa sambil buka yang HTML ya. Kalau mau belajar HTML itu banyak. Kalau saya biasanya di Wetri School ya. HTML. Nah, di Wetri School ini biasanya ada banyak sekali tutorial-tutorial yang memang ya dari dasar sampai expert dah, sampai mahir. Nah, ini memang penting banget untuk nguasain mana tadi ya, HTML itu ya. Nah, ini tag-tag HTML ya, ada saya dulu belajar belajar PHP, maksudnya pemrograman web ya. Belajar HTML-nya ngetiknya di Notepad. Terus di runningnya manual. Jadi bener-bener manual banget dulu tuh. Jadi ngerti gitu loh. Nah, kalau sekarang kan ada Visual Studio Code. Coba ya kita pakai Visual Studio Code. VS Code di mana ya? Dulu ngerannya langsung ke browser. Iya, langsung ke browsernya. Tapi kalau mau masukin ke PHP kan di copy dulu, tetap sama. Coba kita mau buka Visual Studio Code. Oke, kita bikin project baru. New file aja lah dulu ya. New file. Ya udah project baru deh, nggak apa-apa. Saya taruh di ini, bebas aja ya. Di sini.
web dasar. Nah, kalau di Visual Studio Code kan kita bisa bikin ini kan, folder ya, bener ya? Iya. Nah, misalkan kita bikin latihan titik HTML. Namanya apa ya? Ada istilahnya namanya apa gitu? Aduh, saya lupa. Jadi kalau di sini kita kan ngetik satu-satu ya tag-tagnya. Nah, kalau di Visual Studio Code tinggal tanda seru, enter, langsung jadi kan, title, body, nggak pusing kan. Cuma ya nanti dicoba aja ya, tanda seru, enter, terus apalagi gitu, saya jadi lupa sih itu namanya apa ya. Kita ada sih keterangannya, tanda seru, oh ini abbreviation namanya. Nah ini nih sebetulnya ada meta charset UTF-3, jadi ngaruh sih sebenarnya nih kalau dihapus, jadi mendukung UTF-3 gitu kan. Terus viewport content with ini nih biar supaya responsif. Kalau ini mah judul web gitu kan, judul web gitu kan, judul aplikasi web. Nah kalau kita mau panggil H1, panggil aja H1. Oh langsung. Kalau di Visual Studio Code ya. Terus enaknya ringan, netpin kan berat 3. Dan ini untuk H itu kan heading itu cuma sampai 6. Kalau maksa H7 nggak keluar. Nah, sate, nasi lengkok, toprak. Sambil buka Visual Studio Code juga boleh. Ya, assalamualaikum. Kuliner Cirebon gitu kan. Berarti kan satenya sate Cirebon. Cirebon, blasteran Madura. H6. Apa lagi Rika? Sate ayam Cirebon, sengkuk, dupak, gado-gado. Ini ya apa namanya? Nasi jamblang. Iyalah ini ganti mobil cerot. Sate kambing. Nah, kalau enaknya di Visual Studio Code tuh jadi kita tinggal manggil aja. Misalkan kayak paragraf ya, ketik P aja tuh keluar. Terus gambar kan IMG tuh. Terus apa lagi ya? Pokoknya tag-tag yang ada di HTML itu udah disediain library-nya. Nah, kalau kita mau panggil kan tinggal panggil di sini aja ya. Kalau mau masuk ke localhost tinggal localhost aja biasa ya. Seperti itu sih. Cuma ini saya taruh di mana lupa. Bukan di sini. Pusing ininya. Belum hafal. Ini nih unik, jadi apa ya, kayak pakai Linux sama. Tuh, tinggal diklik 2 kali aja kan? Diklik 2 kali atau manggil dari localhost bisa ya. Nah, nanti silahkan dipelajari aja. Ini ada, kalau kita mau langsung di sini bisa di online Way3 School ya kan, gitu sih. Terus ada favicon tuh ada gambar di sini nih. Ini gambar favicon.
Nah, nanti ada CSS, HTML, CSS. Nah, CSS itu dibagi 3. Nah, ini namanya inline CSS. Inline CSS tuh CSS-nya di sini. Nah, yang tadi saya jelasin itu nyatu sama tag-nya, Pak. green misalkan. Nyatu sama HTML-nya. Namanya inline CSS. Nanti ada internal, bukan inner. Internal dikasih tag style. Misalkan apa ya backgroundnya ya, kayak gini bisa sih. Nah, kok saya biasanya pakai colorhan. Nggak apa-apa ya, saya rada ngebut ya, Erika ya. Nah, colorhan kan kode-kode warna ya. Saya suka dengan warna yang dari colorhan. Kita pilih aja populer yang lagi banyak dipakai bulan ini di copy kodenya, kita ganti, kita running. Kan? Jadi di sini kita bisa online. Kalau tadi kan pakai Visual Studio Code ya Erika ya. Nah, kalau kamu mau pakai online, kita pakai ini. Nah, misal ini fontnya ini dikasih kayak gini. Run. Satu lagi misal ini. Ya. Bisa langsung nama warna, atau kalau yang internal si CSS-nya di luar. Nah, oke, yang eksternal. Nah, contoh eksternal nih ya. Oke. Eksternal saya langsung implementasi di sini ya. Di sini kita bikin folder baru. Namanya CSS. Nah, di dalam CSS kita bikin file baru, misalkan style.css. Nah, yang latihan tadi yang kita buka, yang latihan yang barusan kita buat kan ini ya. Ini kan belum ada CSS-nya, belum ada desainnya ya. Iya. Nah, misalkan kita mau ngambil CSS-nya ini nih ya. H1-nya warna biru, paragrafnya warna merah ya. Oke, kita copy. Kita buat CSS di sini. Nah, di sini di latihan kita panggil CSS-nya. Manggilnya external CSS. Nah, ini link, panggil aja link. Nah, file CSS adanya di mana? Di folder CSS. Nah, ini langsung kepanggil. Kita simpan, kita running lagi yang tadi. Harusnya backgroundnya berubah. Nah, sama sate kambingnya. Sate kambing H1 kan? Nah, paragrafnya belum ada. Saya bikin paragraf dulu ya. Kalau ke Cirebon silahkan mampir, nikmati semua makanan kuliner viral yang ada di Cirebon. Nah, kita cek untuk paragraf itu warnanya apa. Jadi kan di sini ada P ya, merah. Kita gantilah, jangan merah-merah mas serem. Nah, kita bisa dari sini bisa. Misalkan hijau.
langsung RGB di save, terus langsung di refresh. Nah, warna hijau kan kayaknya seperti itu. Kita bisa tambahin misalkan H1 biru, H2 nya apa gitu. Tiga misalkan sampai 3 lah, biru misalkan yellow green lah ya, apa ya, maron. Nah, H1 sampai H3 ganti-ganti warnanya beda-beda kan, sesuai yang saya buat. Seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang kalau drag and drop CSS-nya nanti berubah sesuai desain. Kalau ini kan sesuai saya, jadi saya yang ngerti. Kalau sesuai aplikasi ya agak susah juga gitu. Kalau saya sih agak susah ya. Nah, ini kan enak bacanya. Itu. Nah, ini kita udah belajar ke eksternal ya, eksternal CSS. Nah, Jadi, itu berarti misalkan ada juga yang habis tag tuh, misalkan H1 terus color gitu tuh Pak di dalam itu tuh. iya, Color. itu inline. Itu inline masuk ya Pak? Ya, di sini kan. Nah, hambat kan nggak ada kan? Iya. Color. Tadi tuh Color kan itu. di tutorial ada yang inline. Nah, ini inline. Oh, style. Kasih style dulu, style color. Misalkan di H4 kan belum dikasih warna ya. Style kebablasan. Pakainya style color. Ini bisa. Cuma kalau kita bangun website besar sih nggak, aplikasi gede gitu tidak direkomendasikan sih. Ini jarang sekali dibikin apa namanya inline, kecuali mungkin udah mentok ya. Aduh, saya tuh lupa ininya, ya udahlah masukin inline aja di dalamnya. Dan nggak cuman style sih ya, CSS ya, terutama CSS. Jadi bisa ini masuknya inline ya. Kalau internal kan di dalam head. Di dalam head tuh ada style gitu kan. Nah, seperti ini kan. Iya. Nah, ini internal, ditambahin lagi misalkan H5-nya gitu. H5-nya kayak gimana? Nah, kayak gini ya. H5 misalkan. H5 kayak gini kan. Color blue violet. Nah, berarti ini dari mulai H1 sampai H5 berubah semua ya warnanya. Campuran, ada yang eksternal, ada yang inline, ada yang internal ya. Paham, Erika? Oke. Mungkin nanti dilanjut nanti lagi deh. Nanti saya buat mempercepat, maksudnya kalian bisa belajar mandiri ya. Ini saya kasih link-linknya. Terserah, barangkali mau pakai Visual Studio Code atau lain-lain. Pakai NetBeans juga bebas. Ada yang mau ditanyakan, Erika? Jangan sambil megang sendal ya. Nggak ada. Ya belum ini ya, belum terpikirkan ya. Ya intinya kalau tutorial itu sebenarnya banyak ya. Satu lagi tuh yang web Firefox.
Bentar, saya lihat di sini aja deh. Lupa saya ininya tutorialnya. Ini ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya udahlah, nanti saya kirim link-linknya aja ya di susun. Intinya sih banyak tag-tag yang bisa dipelajari di apa namanya, di internet ya. Tag ada, oh ini kayaknya nih. Nah ini juga referensinya bagus menurut saya. Ya bahasa Inggris sih, tapi ya bahasa Inggrisnya masih ini. Nah ini penjelasan dari tag-tagnya. Kalau bisa diterjemahin ke Indonesia nggak ada ya, adanya Portugal, Prancis, Korea, Erika barangkali bisa. Nah ini ada body, address, artikel. Oh iya, saya tuh waktu kapan ya, hari Kamis keluar kota tuh, Google Map-nya pakainya Korea. Drivernya, iya, bahasanya tuh ngarahin jalannya tuh pakai Korea. Indonesianya lurus, ini mah panjang pisan apa gitu ngomong. Coba aja Korea, Indonesia ke Korea. Tapi emang kalau bahasa asing tuh emang suka kayak gitu kan, pada bahasa Indonesia satu kata gitu. Iya kan? Bahasa asingnya banyak. Tinggal lurus aja tuh, apa gitu berapa suku kata banyak pisan. Nah di sini ya ada banyak untuk tag-tagnya yang bisa dipelajari. Oke mungkin cukup ya, itu dulu aja, kita mau kuliah udah jam 10. Kasih Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.